Shalom semuanya, di video kali ini aku mau membahas mengenai mengasihi Tuhan. Ya, dan pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yohanes pasal 21. Dan ini mengenai bagaimana momen atau kejadian ketika Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Oke? Dan ini ceritanya setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri, tetapi ceritanya itu murid-muridnya masih belum menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus ya. Ayat 1-5 kalau kita baca, saya bacakan deh ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke, sampai situ dulu. Jadi di sini ketika kita baca ya, khususnya ayat 6 ya, Tuhan Yesus itu berkata kepada mereka, "Tebarkan jalamu." Padahal mereka masih belum menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang mereka lihat jauh di tepi pantai itu ya. Mereka belum menyadari itu Tuhan Yesus, tapi mereka mau taat dengan apa yang Yesus katakan ke mereka. Jadi mereka menebarkan jala, sehingga apa yang terjadi, mereka mendapat banyak sekali ikan sampai mereka nggak bisa tarik lagi jala itu ya. Kesusahan menarik jala itu ya. Jadi di sini poin pertama yang mau kita pelajari ialah mengasihi Tuhan itu berarti mentaati Tuhan sekalipun belum melihat hasilnya ya. Murid-murid ini belum menyadari bahwa itu Tuhan Yesus, tapi mereka mau mendengarkan Tuhan, mereka mau mentaati. Nah, ketika kita taat kepada Tuhan ya, sekalipun kita belum melihat hasil dari proses yang kita lalui, sekalipun kita belum melihat achievement atau pencapaian kita yang kita peroleh nanti, kalau kita tetap mentaati Tuhan, maka saya percaya ada mujizat yang akan kita alami, mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena ketaatan itu akan mengarahkan kita kepada mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Dan ketaatan itu juga menunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, mengasihi Tuhan dibuktikan dengan tindakan kita, yaitu itulah ketaatan kita, seperti itu ya. Cinta itu dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya melalui kata-kata saja, ya kan? Ya, contohnya kalau misalkan nih ada orang yang berpacaran begitu ya. Kalau dia mau membuktikan bahwa dia sayang sama perempuannya, misalnya cowok ini sayang sama ceweknya, ya dia akan menunjukkannya lewat tindakan seperti dia akan tetap berkomunikasi dengan ceweknya, misalkan lewat WhatsApp ya, lewat smartphone, tetap dijaga komunikasinya, karena kan pacaran itu menuju tahap pernikahan ya guys ya. Jadi dia akan tetap berusaha untuk menjaga hubungan pacaran ini tetap sehat ya, tetap kudus. Tapi di sisi lain juga dia harus menjaga hubungan komunikasi dengan pacarnya. Dia akan menyempatkan diri untuk membalas chat pacarnya ini, dia akan menyempatkan diri untuk talk, bicara ya, komunikasi, ngobrol dengan pasangannya, sibuk apapun dia, begitu. Karena itulah dia mau membuktikan kalau dia itu sayang, dia itu mengasihi pacarnya melalui tindakannya, itu dia buktikan melalui tindakannya. Bukan hanya kata-kata I love you baby, I love you sayang, I love you honey gitu ya. Bukan hanya itu saja guys, tapi ada wujud nyatanya. Oke. Nah, kembali lagi ya yang tadi. Jadi Petrus itu ya, ketika dia menyadari bahwa itu Tuhan, nah dia sadar juga setelah
murid yang dikasihi Tuhan itu berbicara, itu Tuhan. Oke, ayat 7 dulu saya bacakan ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, di sini menariknya nih. Oke, sebelumnya aku ini dulu ya. Di sini aku highlight dulu. Ada kata-kata murid yang dikasihi Yesus. Tidak disebutkan siapa namanya dalam Alkitab, tapi berdasarkan apa yang aku cari ya, itu mengarahkan ke Yohanes. Ya, jadi murid yang dikasih Yesus Yohanes berkata pada Petrus, itu Tuhan loh, itu Tuhan, gitu kan, baru sadar gitu, itu Tuhan. Petrus tahu dari Yohanes, dari murid yang dikasih Yesus ini, dia dengar bahwa itu adalah Tuhan, ia pakai bajunya. Kalau bahasa Inggrisnya itu outer garment, itu tuh pakaian luarannya dia itu, garment outer, luaran, pokoknya itulah ya, pakaian bagian luar itu. Dia pakai lagi, lalu dia terjun dalam danau. Orang kalau terjun dalam air, orang kalau mau berenang, mereka akan, kalau laki-laki ya, pada umumnya ya lepas bagian atas baju ya. Masa pakai baju? Iya kan? Kalau celana pakai lah ya. Kan pada umumnya begitu ya. Kalau mau berenang ya, atau mau terjun dalam air. Tapi yang terjadi ialah Petrus ini malah pakai baju, lalu dia terjun dalam danau, dalam air. Lah, kan jelas basah, ya kan? Tapi itulah Petrus ya, menunjukkan ya cinta, dia mau menunjukkan, membuktikan kasihnya pada Tuhan ya. Karena dia, kalau yang saya tangkap, kenapa Petrus pakai bajunya lagi? Karena dia mau bertemu Tuhan, dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat apa yang dia bisa lakukan, dia mau apa ya? Saking dia menghormati Tuhan Yesus, saking dia menghargai Tuhan, saking dia rindu juga, dicampur rindu, cinta untuk Tuhan, dan dia terjun dalam danau. Nah, dia mau menghampiri, dia mau datang ke Tuhan Yesus secepat mungkin ya. Padahal murid-murid lain juga datang kepada Tuhan Yesus dengan perahu ya. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Di sini kita bisa lihat perbedaan Petrus dan yang lain ya, murid yang lain. Tapi tetap murid-murid yang lain juga mengasihi Tuhan Yesus, dan mereka tunjukkan lewat tindakan mereka. Mereka juga datang tapi dengan perahu. Bayangkan kalau mereka terjun semua, siapa yang mau bawa ikan-ikan itu ya, ditarik ke tepi pantai? Siapa yang mau bawa ikan-ikan itu dalam perahu kalau mereka terjun semua ya? Jadi kita lihat ya, beda-beda ya cara pembuktian kasih mereka kepada Tuhan, tapi tetap sama. Mereka mengasihi Tuhan dan mereka buktikan dengan tindakan. Oke, jadi cinta itu dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya melalui kata-kata saja ya. Oke, teman-teman, jadi itu yang kita pelajari. Selanjutnya ya, kita tahu kan, tadi kita sudah baca, kita sudah mau memahami bahwa wah, ternyata Petrus ini menunjukkan bukti kasih yang berbeda dari yang lain, dan Tuhan pasti notice ya, Tuhan sadar akan hal itu. Yesus sadar akan hal itu. Oleh karena itu di ayat 15-17 ya, Yesus itu berkata ke Petrus, ke Simon Petrus ya. Dia bertanya 3 kali bahkan. Padahal kalau kita pikir, kenapa nggak Tuhan Yesus tanyakan ke masing-masing murid? Kenapa nggak ke semua murid aja dia tanyakan? Kenapa hanya ke Petrus ya? Jadi ada something dengan Petrus ini begitu. Oke, kita bacakan dulu. Ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yohanes pula Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau
engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai situ aja bacaannya di video kali ini ya. Jadi di sini Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, dan Petrus pun menjawab 3 kali. Ada sesuatu, something ya di sini, sesuatu yang wah, kenapa nih sampai ditanya 3 kali? Sesuatu yang spesial sebetulnya kalau menurut saya ya. Dan ternyata kalau kita pikir-pikir, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Petrus itu sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan di sini Tuhan bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gitu kan? Oke. Jadi Tuhan mau menyadarkan Petrus ya akan panggilannya dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tuhan mau menyadarkan, mengingatkan Petrus. Ya, Tuhan mau membuat Petrus ini teguh imannya. Ya, kalau sebelumnya dia sempat imannya sempat bimbang, ragu, tapi ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, itu yang membuat Petrus imannya semakin teguh. Dan lewat perkataan Tuhan Yesus, Petrus ini diteguhkan panggilannya, ya, bahkan sampai 3 kali, supaya Petrus ini sadar, Petrus ini yakin bahwa dia harus mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan itu dalam hidupnya. Ya, sebelumnya dia kembali lagi menjala ikan, ya, murid-murid lain ikut juga. Tapi setelah kejadian ini, Tuhan Yesus menyadarkan Petrus, ya, panggilanmu penjala manusia, gembalakanlah domba-domba, ya, feed my lambs, feed my sheep, take care of my sheep. Itu yang Tuhan Yesus bilang pada Petrus ya, dalam bahasa Inggrisnya. Dan bahasa Indonesianya tuh maksudnya gembalakan domba-domba. Ya. Kalau lambs itu lebih ke domba-domba yang masih kecil ya, anak-anak gitu. Tapi kalau sheep itu yang sudah lebih dewasa. Oke, jadi di sini kita mau merenungkan apa sih panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengerjakannya atau kita masih tunda-tunda? Atau mungkin ada hambatan, ya, ada godaan, ada hal-hal yang membuat kita itu akhirnya terdistract, terganggu untuk kita melanjutkan mengerjakan panggilan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, renungkanlah hal ini karena Tuhan mau kita mengerjakan visi misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada panggilan yang harus kita kerjakan dan kita perlu renungkan itu ya, apa itu. Kalau teman-teman belum tahu, tanya Tuhan ya, doa, bawa dalam doa dan kerjakanlah itu. Ini juga untuk saya pribadi, untuk pengingat kita, reminder kita. Kalau teman-teman yang sudah tahu ya apa panggilan Anda dalam Tuhan, ini jadi pengingat buat kita. Ayo kita give our best for God ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan lebih dari yang terbaik. Kalau teman-teman berapi-api, menyala-nyala ya, api roh menyala-nyala, pasti Tuhan mampukan ya, karena ada Roh Kudus yang memenuhi diri kita. Itu yang membuat kita mampu untuk kita bisa lebih lagi untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, seperti itu. Bayangkan apa yang terjadi dengan Petrus ya. Apa yang terjadi dengan Petrus setelah dia dipenuhi Roh Kudus? Dia mampu berbicara di depan banyak sekali orang. Di kitab Kisah Para Rasul itu dia mampu berkhotbah ya, yang sebelumnya dia imannya itu pernah bimbang, pernah ragu. Sebelumnya dia itu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dan justru Tuhan pakai Petrus untuk berkhotbah di depan banyak orang ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi di sini aku mau bacakan yang ayat ini saja. Ayat 41 sampai 42 ya. Di sini. Ayat 41 aja. Orang-orang yang menerima perkataannya itu ya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan, setelah Petrus berkhotbah, jumlah orang-orang percaya saat itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa Tuhan pakai Petrus ya, setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus.
Jadi teman-teman percaya ya, pasti Roh Kudus mampukan kita untuk kita mengerjakan panggilan kita, visi misi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, aku juga mau bacakan dari kitab Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Semangat, semangat, semangat. Bagi yang pelayan Tuhan semangat, bagi yang hamba Tuhan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Inilah musim penuaian. Pakai waktu ini sebaik mungkin. Percepatan semakin terasa, ya. Ada ekstra-ekstranya menurut saya, tapi itu tetap percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.